Mungkin sampean lagi pada ngerongokaken cerita kisah tragedi Pemalang, nggih? Pengen uli ceritanya sampean? Pengen nggih? I'tibar. Pada waktu itu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ketika itu dimintai oleh masyarakat Pemalang untuk menolak kedatangan Habib Rizik, karena dianggapnya jejak digitalnya Habib Rizik ku bakat seraman jalur ke perang baik, maning-maning asah golok ngundangnya umat Islam. Mari umat Islam pada ngasah golok ngasah curit. Satu yang berbahaya ngasah golok bari curit nggo mateni wong. Nomor loro ngatasnamakan umat Islam, berarti engkau baka uang sing dicocok bari dewek dianggap bukan orang Islam. Ini doktrin yang sangat berbahaya, bisa menghalalkan segala cara. Kenapa betul? Awas sampean aja nyewot ki, sanggup beli nyewot. Beli urusan nyewotnya. Wong kula ya sing apa sing dadi korbannya beli nyewot beli apa sampai nyewot urusannya apa. Gitu. Jadi PWI-LS pada waktu itu dimintai untuk, kenapa alasannya? Ya biasalah alasannya normatif baik, biasalah. Ya mereka tidak setuju kepada khawatir anak cucu dan masyarakat terdoktrin oleh gerakan Habib Rizik. Itu saja. Maka dari itu PWI Laskar Sabilillah meresponnya dengan cara apa? Menemani masyarakat dan langsung menghubungi aparat, termasuk aparat kepolisian, aparat militer, dan BIM, Kapolres, termasuk Pak Bupati. Ini ada penolakan, ya kan? Nah, begitu ada penolakan begitu, ada lagi kabar dari masyarakat bahwasannya katanya Habib Rizik Syihab ini bakal membawa pasukannya. Jadi masyarakat semakin ketakutan, ya kan? Akhirnya PWI Laskar Sabilillah merespon semuanya, dari kampung, dari desa-desa, dari daerah pada datang. Termasuk yang datang bukan PWI saja, masyarakat semua. Lah masyarakatnya kebetulan banyak yang simpatisan PWI itu memakai kaos PWI. Masyarakat datang untuk membantu masyarakat Pemalang. Nah, setelah itu kita bernegosiasi lama itu, sekitar setengah bulan bahkan sebulan sebelumnya negosiasi. Jangan sampai hadir, karena kalau hadir potensi keributannya besar. Ini masyarakat itu sudah banyak menolak. Ya. Terus diadakan negosiasi. Di sana berargumentasi karena kita ini kan bebas berpendapat dan itu pengajian. Menurut masyarakat kalau Habib Rizik itu bukan ngaji. Merentah uang ngasah golok jangan ngaji. Dikiranya kasih dua golok Habib Rizik baik. Sampai dia golok beli. Bahaya beli lah menanam apa? Hari golok si beli mati, bahkan dah sampai dipecaknya mati bakal sampai mati mah goloknya belurit manik. Gitu. Lah ini potensinya seperti itu. Masyarakat pun berargumentasi dan ditemani oleh anak-anak beberapa pengurus PWI pada waktu itu supaya jangan dihadirkan. Negosiasi terus, berjanji tidak dihadirkan. Kemudian ini karena masyarakat menolak, akhirnya kemudian PWI Laskar Sabilillah diminta dari Kapolres dan diminta dari polisi dan Dandim semuanya, tolong nanti itu anggota PWI yang datang itu jangan sampai ada yang membawa senjata. Kata orang PWI mengatakan, kapan kami dilatih untuk membawa senjata? Kami ini orang NU tidak pernah dilatih membawa senjata. Gitu? Nggak pernah dilatih. Memang kitanya mau apa? Jadi akhirnya begitu, akhirnya masyarakat menghendaki ada aksi, akhirnya koordinasi dengan kita. Aksinya aksi damai. Aksi apa? Ngomong sing suruh aksi hari damai itu artinya apa? Beli ngejak gula, beli ngejak sebab sesama rakyat, sesama Indonesia. Saya kan sering berstatement tentang YouTube. Kalian ini jangan menganggap FPI itu lawan. FPI itu saudara kita yang terdoktrin. Ngerti tak? Mulane kudu edukasi, diselamatkan caranya diwarai. Lagi terdoktrin, jadi mereka membagi buta, didoktrin bahwasannya lawannya Habibku PKI. Bayangkan, semua lawannya Habib dianggap PKI. Ya Allah, siapa sih PKI? Gitu? Akhirnya perlu ada edukasi, ini sangat berbahaya ini. Kalau seumpama bicara PKI nanti mereka ngelawan siapa baik, menghadapi siapa saja yang berlawanan dengan Habib dianggapnya PKI, menghalalkan segala cara. Pak, ini sangat berbahaya. Apalagi dilihat dari genetika mereka, itu genetika Yahudi Askenazi secara ilmiah.
Genetika Yahudi Askenazi sudah buat kerusuhan di Eropa, buat kerusuhan di Yaman, buat kerusuhan di kerusuhan di Israel. Israel dan Zionis itu genetikanya Yahudi Askenazi sama. Jadi ngendi-ngendi baik ribut baik. Kemudian ya alhamdulillah Indonesia kebagian ribut maning. Masya Allah, Masya Allah, ini masalah. Karena ini kan umatnya Rasulullah, ini harus kita jaga, ya kan? Lah, maka supaya tidak terjadi bentrok, maka didamping oleh PWI dan kepada masyarakat kumpul bahwasanya kita tidak ada aksi protes, adanya aksi damai, padu lewat baik. Lamun anu padu ngomong ya Jabaru ya Koharu, ya Jabaru ya Koharu. Tapi karena simpatisan dari mereka banyak, dari masyarakat tuh banyak yang datang, akhirnya mendukung masyarakat Pemalang bersama PWI untuk menolak negosiasi. Begitu sampai prak terjadi, saudara-saudara kalian, sebelumnya itu dikumpulkan, ayo kumpul semua, kumpul sweeping apa? Sweeping senjata. Ada yang bawa senjata enggak? Alhamdulillah diperiksa, tidak ada satupun masyarakat dan PWI bawa senjata, tidak ada. Jadi kalau seumpama di YouTube, di kanal-kanal mereka, di media mereka mengatakan PWI bawa senjata, itu bohong, fitnah, itu gaya mereka, gaya Yahudi dan gaya PKI seperti itu. Tidak ada, jangan percaya. Nah, kemudian setelah itu akhirnya masyarakat mendesak malam-malam itu. Ini kenapa? Karena Habib Riziknya mau ditampilkan. Masyarakat mendesak, menolak. Akhirnya bagaimana caranya mengajak FPI itu untuk negosiasi? Akhirnya negosiasi lagi, mandek lagi. Akhirnya dijanjikan untuk negosiasi ada di mana, katanya mau di Polres. Begitu kita senang, ternyata Kapolresnya nggak ada, Pak Dandim yang nggak ada, Bupatinya nggak ada. Ternyata ketiga-tiganya ada di panggung bersama Habib Rizik. Astagfirullah. Mudah-mudahan pemerintah Indramayu ajam konon. Makanya kami kecewa begitu masyarakatnya merangsek, karena memang suruh menunggu 10 menit. Begitu apa suruh menunggu, ternyata ditunggu nggak datang-datang, ketemu suruh menunggu lagi, tidak sabar. Kami PWI Laskar Sabilillah sudah menahan masyarakat sampai tiang-tiang kula pun nangis di hadapan masyarakat. Aja Panglima saya nangis. Sampun, tapi masyarakat bawa jadi mengendalikan masyarakat begitu banyak tuh susah. Apa mending PWI duduk polisi jadi duduk militer. Akhirnya merangsek itu menawas didampingi oleh PWI supaya jangan anarkis. Tapi alhamdulillah masyarakat nurut. Begitu di situ diblokade nih polisi, nggak bisa masuk. Sedangkan masyarakat menuntut negosiasi, maka PWI sebagiannya itu adalah masuk lewat jalan lain supaya bisa masuk di panitia di acara itu dan masuk ke bupatinya, Kapolresnya, karena ada di panggung perwakilan PWI. Begitu sampai ke sana ada beberapa yang guna di gang, begitu keluar gang disitulah kita diserang. Disangkanya kita mau menyerang, padahal itu yang datang sebagian di gang, jadi melipat sebagian PWI datang karena apa? Mau negosiasi. Begitu keluar dari gang ada PWI dikejar-kejar, ternyata mereka semua sudah membawa senjata lengkap, tombak, kayu, parang, celurit, golok, dan batu. Ternyata di tas mereka sudah ada batu. Kemudian ternyata di gerobak-gerobak itu isinya batu dan senjata. Kemudian juga ada beberapa rumah yang dikosongkan. Jadi sudah memang ada settingan untuk di situ. Cuma kita bukan terpancing karena kita ada niat baik untuk negosiasi. Kalaupun Habib Rizik itu tampil jangan terlalu lama untuk meredam masyarakat. Tapi disambut oleh parang pertama, begitu sambut itu batu. Menurut kesaksian batu semua datang. Akhirnya kemudian di sini kalau kita tidak membela, mati kita, mati betul. Maka dari itu untuk mengusir mereka, akhirnya dengan kekuatan segitu pun mereka mundur. Bukunya bacok itu, masya Allah. Akhirnya banyak yang korban, termasuk korbannya itu adalah ada yang dari Pekalongan itu dibat nyuwun sewu, bukan berat ya Pak. Kula waktu semalam alhamdulillah sudah mencebut, dibacok matanya hampir keluar, kula mau tentekan. Kemudian teracam buta permanen karena dibacok itu dari celurit itu. Dilihat, dianalisa oleh orang yang ahli, ini celuritnya bukan celurit biasa, ini celurit nggak tahulah apa istilah namanya celurit.
Masya Allah. Dan ternyata itu sekarang juga nyuwun pandangan panjenengan ada yang diperpak pakai batu itu karena yang negosiasi itu adalah orang-orang yang sepuh, karena nggak niat perang, maka yang kena orang tua. Itu banyak yang itu kepalanya sekarang itu sampai sekarang masih koma. Masya Allah, thumma masya Allah. Makanya saya minta kepada aparat pemerintah jangan mengulangi itu lagi. Ini rakyat, sampean semua itu akan mati di depan Allah, akan dipertanyakan sampean sebagai bupati, sebagai dandim, sebagai kapolres di depan Allah. Ini umatnya Rasulullah Pak, jangan dipermainkan. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya terjadinya sebentar, cuma korbannya cukup banyak. Saudara-saudara, mereka sudah, kitanya kosong, nggak bawa apa-apa. Makanya banyak korban di antara kita adalah kebacol, kena curi,